Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1204. Jika ada yang ingin tahu tentang apa yang mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan. Lalu ini dia. Begitu Jasper menyadari bahwa situasi saat ini sulit untuk dipecahkan, dia membuat pilihan yang paling berisiko dan juga paling tepat. Kamu ingin meledakkan situasi ini di luar proporsi, kan? Kalau begitu aku akan meledakkannya denganmu. Kami akan membuat kesepakatan sebesar mungkin dari situasi ini. Saya ingin melihat siapa yang didorong melewati batas mereka terlebih dahulu. Jasper berencana untuk meningkatkan pentingnya situasi ini di luar titik yang ingin diterima pangeran. Tuduhan pembunuhan, kan? Tentu. Kalau begitu aku akan meminta Henry menyerahkan diri. Dan ajak seluruh keluarga Law ikut bermain. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan, Pangeran Chavez. Dukungan terbesar Jasper dalam semua ini adalah keyakinannya bahwa Henry tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Pada saat itu, selama seluruh keluarga Law terlibat, kebenaran secara alami akan terungkap juga. Tidak peduli seberapa arogan pangeran, pria itu tidak akan mampu menahan tekanan dari seluruh keluarga Law. Namun, semua ini didasarkan pada kondisi yang paling penting bahwa Henry tidak ada hubungannya dengan kematian korban. Seperti yang diharapkan, pangeran tertegun. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Alih-alih memikirkan bagaimana berkompromi denganku dan bertukar keuntungan atau bagaimana membuat Henry menyerah padaku, Jasper memutuskan untuk menyerahkan Henry secara langsung. Bagaimana orang seperti ini bisa ada? Apa kamu yakin? Situasinya akan melampaui apa yang bisa kamu kendalikan begitu kamu benar-benar menyerahkan diri, haha, Prince mengumpulkan keberanian untuk mengatakan. Baik Jasper dan Henry menerima perilakunya. Mereka tahu bahwa pangeran takut. Tidak apa-apa. Hidup untuk hidup, kan? Henry terkekeh, matanya berkilat marah dan sesuatu yang dingin. Bukankah kamu yang terus menyuruhku membayar harganya? Tentu. Saya akan membayar harganya dan menyerahkan diri. Berpikir sebelum itu, saya harus memberitahu ayah dan kakek saya terlebih dahulu. Bagaimanapun, saya adalah putra satu-satunya keluarga Law. Pada saat itu, keluarga Law pasti akan melakukan segalanya untuk menyelidiki kebenaran di balik semua ini. Aku akan memberitahumu sekarang, pangeran, bahwa emosi keluargaku bukanlah yang terbaik. Sebaiknya kau lari ke ayahmu dan minta dia membuat rencana secepatnya jika keluargaku tahu ada yang tidak beres. Terlalu lambat dan keluargaku mungkin akan langsung menghancurkanmu. Pangeran menggigit bagian dalam pipinya diam-diam mendengar kata-kata Henry. Dia menatap Jasper dan berkata dengan muram, apakah kamu benar-benar akan meledakkan insiden ini melampaui apa yang bisa diselesaikan? Jasper terkekeh dan duduk di sofa. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, kaulah yang membicarakan ini, putra mahkota. Kaulah yang ingin Henry dan aku membayar harganya. Jadi mengapa saya tiba-tiba meniup melampaui apa yang bisa diselesaikan sekarang? Atau mungkin Anda berpikir bahwa Anda dapat membuat Henry patuh di bawah kendali Anda di sini? Apakah itu benar? Prince tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Jasper. Baiklah kalau begitu. Pergi menyerahkan diri. Saya memiliki bukti konklusif dan kebenaran. Namun di sini Anda malah mengancam saya. Jadi bagaimana jika Anda adalah keluarga Law? Anda pikir Anda bisa mengalahkan dan mengendalikan keluarga Chavez? Ini adalah daratan, bukan Harbor City. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Law, mereka tetap tidak terkalahkan. Henry selalu menjadi anak dana perwalian yang paling kuat. Insiden ini membuatnya lengah dan Henry sangat marah tentang ini. Mendengar klaim pangeran sekarang, dia tidak berpikir lebih jauh dan mengeluarkan ponselnya dengan marah. Baiklah kalau begitu. Keluarga Law mungkin tidak terkalahkan, tetapi menyingkirkan keluarga Chavez adalah permainan anak-anak. Bab 1205. Ayo,
Siapapun yang menyerah lebih dulu benar-benar idiot. Henry kemudian memutar nomor tersebut. Prince menyipitkan matanya dan menatap Henry yang menelepon. Bohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Dia sangat menyadari apa yang dia lakukan. Ini telah diatur sejak awal, tetapi situasinya akan sangat sulit dikendalikan setelah keluarga Lau marah dan kekuatan petinggi mulai bermain. Metodenya dimaksudkan untuk menekan dan membuat Henry menyerah. Tujuannya hanya untuk membalas dendam. Ini tidak berarti dia memiliki keberanian untuk menyebabkan perang besar antara Lau dan keluarga Chavez. Karena insiden ini melibatkan pembunuhan, tidak mungkin keluarga Lau membiarkan Henry masuk penjara. Jadi mereka pasti akan menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Pada saat itu, mereka akan tahu bahwa ini adalah pengaturan juga. Pangeran merasa pusing memikirkan hal itu. Insiden itu sudah di luar kendalinya sejak Jasper tiba dan ini membuat pangeran marah. Pangeran menoleh untuk menatap Jasper hanya untuk melihat ketenangan dan senyum kecil yang sama pada pria itu sejak awal. Seolah-olah dia tidak takut untuk meledakkan insiden itu di luar proporsi. Prince memikirkannya sebelum dia mengejek dan memberitahu Jasper, "Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi ketika ini di luar kendali, Jasper." Jasper melirik Prince dan berkata dengan tenang, "Dengan tingkat kecerdasanmu, kamu tidak akan bisa membuat rencana seperti itu. Berarti Anda memiliki seseorang yang merencanakan untuk Anda." "Biarkan aku berpikir," Fabian Atticus, anggota badan pangeran, terasa mati rasa saat mendengar Jasper. Monster macam apa Jasper itu? Bagaimana dia bisa melihat kebenaran dengan satu kalimat? Tetap saja, pangeran tidak bisa mengakuinya. "Potong omong kosongmu *T. Seolah-olah aku membutuhkan bantuan orang lain untuk menyingkirkanmu." Jasper tersenyum dan menjawab, "Kamu akan tahu yang terbaik jika kamu membutuhkan bantuan dari luar." "Henry, apakah kamu tahu identitas korban?" Henry berhenti menelepon dan mengangguk. "Ya, anak dari pemilik perusahaan batu bara. Keluarganya cukup kaya. Hubungi juga keluarga korban. Anda harus mengatakan sesuatu sejak putra mereka meninggal." Henry sedikit mengernyit. "Apakah saya harus? Lagi pula tidak ada yang bisa saya katakan, saya bukan orang yang membunuh putranya. Saya hanya akan memberitahu ayah saya secara langsung, lalu saya akan pergi dan memberitahu pihak berwenang selanjutnya. Saya yakin mereka akan menyelidiki kebenarannya." Prince merasakan urat di kepalanya berdenyut, dan berkata, "Alangkah baiknya juga untuk memberitahu keluarga korban. Dengan begitu situasinya tidak akan melampaui apa yang tidak bisa diselamatkan." Jasper juga tertawa dan menjawab, "Apakah putra mahkota ini menunjukkan kebaikan yang langka?" Pangeran mengatupkan rahangnya dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin meninju wajah Jasper. Tatapan Prince berkedip-kedip di antara sesuatu yang terang dan gelap saat dia berkata, "Itu salah satu temanku yang meninggal. Aku hanya berbicara demi dia." Setelah dia selesai berbicara, keributan keras terdengar di luar pintu dan sekelompok orang bergegas ke ruang pribadi dengan ribut. Yang memimpin adalah seorang pria parubaya, dan dari keributan itu, Jasper mengetahui siapa pria itu. Itu adalah Timothy Burke, ayah korban. Begitu memasuki pintu, Timothy melotot dengan mata merah pada semua orang di ruang pribadi. Dia meraung, "Siapa Henry Lau? Aku akan mempertaruhkan hidupku hari ini, selama itu berarti aku akan membalas dendam atas kematian putraku." Bahkan pangeran tercengang melihat Timotius dan kelompok pria yang terakhir. Rupanya, penampilan keluarga Burke di luar dugaan dia dan Conrad. Bab 1206. Sebenarnya, Jasper telah memperhatikan ekspresi dan reaksi pangeran sejak Timothy memasuki ruangan. Dari reaksi Prince, Jasper mendapatkan beberapa informasi berharga. Pangeran tidak mengharapkan penampilan Timotius. Faktanya, pangeran sangat terkejut. Saat Jasper memikirkan bagaimana situasi akan berubah dengan penampilan Timothy, Henry angkat bicara. "Saya." Sementara Timothy diliputi kemarahan dan kebencian, Henry sama sekali tidak takut.
Sejauh yang dia ketahui, tidak ada alasan baginya untuk takut ketika dia tidak membunuh putra Timotius. Timothy segera memelototi Henry ketika yang terakhir menjawab. Henry. Timothy mengatupkan rahangnya, suaranya terdengar sangat menyedihkan. Anakku telah menghabiskan waktu dengan kalian selama ini. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa dan secara tidak sengaja menyinggung Anda, maka tidak bisakah Anda memarahinya? Keluarga Lau kuat dan kaya, kami tidak bisa menyinggung Anda. Tapi kamu seharusnya tidak membunuhnya. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk ini. Henry mengerutkan kening dan menjawab dengan sabar, saya tahu Anda sangat marah, tetapi Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Timothy tersenyum sangat marah. Anak saya sekarang menjadi tubuh dingin yang terbaring di kamar mayat. Anda pikir hanya tidak ada hubungannya dengan Anda akan membuat Anda keluar dari ini tanpa cedera. Kamu bertindak terlalu jauh. Timotius berteriak. Sekelompok orang yang dia bawa tampaknya sudah dipersiapkan dengan baik dan masing-masing dari mereka memiliki tatapan dingin di mata mereka saat mereka masing-masing mengeluarkan parang dari pinggang mereka. Dari tampilannya, sepertinya orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk mengambil nyawa Henry hari ini. Tidak ada jalan kembali setelah itu terjadi. Tatapan Julian serius dan dia tampak siap bergerak kapan saja. Saat itu, Jasper berjalan keluar. Bapak, Burke, benar-benar ada kesalahpahaman. Nada bicara Jasper tenang. Pikirkan saja, semua orang tahu bahwa terlibat dalam pembunuhan adalah masalah besar. Belum lagi pembunuhan seseorang dari keluarga Burke. Kebencian mendalam apa yang harus dimiliki Henry terhadap putra Anda untuk membunuhnya tanpa mempedulikan. Bahkan jika dia memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan putramu, tidak perlu baginya untuk membunuh putramu sendiri dan meninggalkan bukti, kan? Dia bisa saja menemukan beberapa orang acak untuk membunuh putramu secara rahasia. Tidak ada janji bahwa dia akan lolos, tapi setidaknya dia tidak akan meninggalkan bukti yang begitu jelas, kan? Lebih penting lagi, bahkan jika Henry telah membunuh putramu, tidak mungkin dia akan menunggumu untuk mengejarnya ke sini. Itu tidak logis. Kata-kata Jasper masuk akal, tetapi Timothy didorong oleh rasa sakit kehilangan anaknya dan dia tidak peduli. Aku tidak peduli siapa kamu tapi tersesat sekarang. Saya tidak perlu mendengar penjelasan Anda, yang saya inginkan sekarang adalah membuat Henry membayar karena membunuh anak saya. Timothy baru saja selesai berbicara ketika selusin pria segera mengepung mereka dengan pedang berkilau di tangan. Saat itu, pangeran mundur 2 langkah dengan tenang dan menyipitkan matanya saat dia melihat pemandangan itu terungkap. Terlepas dari mengapa Timothy muncul di sini, pangeran dapat mengatakan bahwa penampilan Timothy telah membantu memecahkan kebuntuan yang disebabkan Jasper. Ini adalah sesuatu yang baik untuknya. Begitu Jasper menyadari bahwa konflik tidak dapat dihindari, dia tidak lagi ragu-ragu. Joel, melucuti senjata mereka. Julian segera melaksanakan instruksi Jasper. Meskipun ada lebih dari selusin orang dan mereka semua jelas pejuang dari wajah mereka yang garang, orang-orang ini bukan tandingan Julian. Bab 1207. Pisau berkilauan dan orang-orang berteriak. Julian hanya perlu beberapa gerakan sebelum pria itu memegang 4 hingga 5 parang di masing-masing tangan dan melemparkannya ke tanah. Parang menghantam tanah dengan dentang. Dari sekitar selusin pria, mereka yang lebih pintar masih berdiri sementara mereka yang melawan Julian sekarang terbaring di tanah. Timotius tercengang. Dia belum pernah melihat seseorang yang sekuat Julian. Melihat Timothy sudah tenang, Jasper bertanya dengan tenang, bisakah Anda mendengarkan saya sekarang, Tuan Burke? Tatapan Timothy menjadi dingin dan dadanya masih naik turun karena marah. Saya tidak akan banyak bicara, Burke, tapi beri aku 1 hari. Aku berjanji akan membawakanmu pembunuh yang sebenarnya. Kata-kata Jasper akhirnya mendapat reaksi dari Timothy. Timothy menatap Jasper dan berkata, pembunuhnya adalah Henry. Apa lagi yang bisa dikatakan?
Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya mengerti bahwa Anda telah kehilangan putra Anda dan Anda sedang mengalami banyak rasa sakit sekarang, Burke. Itu sebabnya saya akan menjelaskannya sejauh ini kepada Anda. Saya juga tidak ingin melihat Anda digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor seseorang. Tetapi jika Anda bersikeras bahwa Henry menjadi pembunuh putra Anda, maka saya juga tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Anda. Timothy mengatupkan rahangnya dan menjawab, baiklah. Lalu aku akan memberimu 1 hari. Saya akan mencari Anda lagi kali ini besok dan jika Anda tidak dapat memenuhi akhir kesepakatan Anda, maka seperti yang saya katakan sebelumnya. Aku tidak peduli seberapa kuat keluarga Law, tapi aku akan mempertaruhkan nyawaku jika itu berarti aku membuat Henry membayar. Dengan itu, Timothy kemudian berbalik dan pergi dengan orang-orangnya di belakangnya. Begitu Timothy pergi, Jasper segera berbalik untuk melihat pangeran dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda siap, Yang Mulia? Apa? Pangeran tercengang. Untuk perang habis-habisan dengan keluarga Law dan JW-ku, jawab Jasper dingin. Pangeran bereaksi seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda bisa menyerang saya tanpa persiapan? Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Jasper tersenyum tipis dan menoleh ke Henry. Telepon ayahmu dan beritahu dia. Henry tidak ragu-ragu dan memutar nomor itu. Sementara Prince terus mencibir pada Jasper. Sudut bibir Jasper sedikit melengkung ke atas dan dia berkata, kamu benar-benar telah digunakan kali ini, Yang Mulia. Ini adalah harga yang mahal yang harus Anda bayar. Jasper kemudian memanggil Jake yang berada jauh di Harbor City. Kumpulkan dana dan bersiaplah untuk menyerang Clear Seas. Jasper kemudian menutup telepon. Tak lama kemudian, Henry memberikan ponselnya kepada Jasper. Zachary ingin berbicara dengan Jasper. Melihat ekspresi gelap pangeran, Jasper mengambil telepon. Paman Law, sapa Jasper. Apa yang terjadi? Nada bicara Zachary sangat keras di ujung telepon. Pada dasarnya Henry telah dijebak dan itu melibatkan pembunuhan. Tidak mungkin kita membiarkan ini ketika Clear Seas datang untuk hidup Henry. Pangeran merasa kepalanya berdenyut mendengar kata-kata Jasper. Apakah kamu akan menyerang atau haruskah aku? Zachary bertanya. Jasper melirik pangeran dan menjawab Zachary dengan tenang, saya berencana untuk menyerang Clear Seas. Baik, Zachary berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kalau begitu, aku akan menyerahkan keselamatan Henry padamu. Hubungi saya jika situasinya semakin buruk, keluarga Law akan melakukan segalanya untuk melindungi Henry. Jasper mengangguk dan menjawab, serahkan padaku, Paman Law. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.